Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dalam terang dan gelapnya hidup. Tuhan ada, Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan untuk mengikuti jalannya ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang terlibat dalam ibadah malam hari ini, khususnya bagi pemberita firman pada malam hari ini. Berkatilah kiranya segala sesuatunya sejalan dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian kepada Allah, Mazmur 27 ayat 1-3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, Kabulkan firman-Mu, ya Tuhan, senangkanlah di hatiku. Siramulah doa-Mu, Roh Kudus bertumbuh dalam Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kini dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan ini, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang kita akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ketika kami jemaat-Mu berkumpul beribadah bersama di malam hari ini, kami rindu membaca sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau hadir di dalam pembacaan ini, dan Roh Kudus-Mu menguasai kami semua walaupun kami di tempat yang berjauhan. Urapi hamba-Mu, sehingga firman yang diberitakan adalah murni seperti firman yang Engkau sampaikan.
Berfirmanlah Bapa, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Kini mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat ke-11 bacaan pada malam hari ini. Namun izinkan saya membaca dari pasal 23 ayat yang pertama agar kita mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 23. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku," dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengaku kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ini adalah perikop yang menjadi bacaan kita malam hari ini, ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Konteks cerita dari bacaan ini adalah saat Paulus dihadapkan pada mahkamah agama di Yerusalem. Paulus, Rasul Kristus, saat itu kembali ke Yerusalem dan menghadapi tantangan yang luar biasa dari umat Yahudi di Yerusalem. Penyebabnya ada dua. Ada tuduhan bahwa Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Ini adalah satu hal yang sangat terlarang bagi umat Yahudi. Namun belakangan hal ini terbukti hanya fitnah dan langsung dipatahkan saat Paulus berbicara dengan khalayak ramai dengan memakai bahasa Ibrani. Saya bayangkan pada saat dunia belum
mendapat informasi dengan baik, mungkin banyak orang tidak tahu siapa Paulus. Banyak yang tidak tahu bahwa Paulus adalah dulunya justru orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Bahkan dia dituduh sebagai orang Yunani. Justru ketika dia berbahasa Ibrani, Paulus mematahkan fitnah tersebut. Yang kedua, Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di salib itu, disalib oleh mahkamah agama, telah bangkit dan dia melihatnya di Damsyik. Ini menjadi suatu cerita yang sangat ditentang oleh bangsa Yahudi. Bagaimana seorang guru yang waktu itu sudah dihukum mati dengan disalib bisa bertemu dengan Paulus. Jadi dua hal. Pertama, dia dituduh mencemarkan bait Allah dengan membawa orang-orang Yunani. Kedua, dia dituduh sebagai orang yang menentang ajaran agama Yahudi. Lalu bagaimana peran Paulus sebenarnya dalam cerita yang pendek ini? Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, di situ ditegaskan apa sebenarnya peran Paulus. Saya bacakan dari ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Peran Paulus adalah untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan kesaksian itu dilakukannya di hadapan umat di Yerusalem dengan menceritakan perjumpaannya dengan Kristus di jalan menuju Damsyik. Hal ini saja sudah menimbulkan kegeraman. Apalagi ketika dia menyebutkan bahwa dia diutus kepada bangsa-bangsa lain. Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul yang diutus untuk ke bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Saat itulah huru-hara mulai kembali dan dia harus diamankan di markas. Itu pertama kali di pasal 22. Saat itu Paulus mengatakan bahwa aku adalah warga Roma, karena itu aku hendaknya diadili secara pengadilan dengan hukum bangsa Romawi. Itulah yang terjadi di ayat yang kita baca tadi, yang saya baca secara lengkap dari ayat 1 sampai ke 11. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah pengadilan yang lebih berat bagi Paulus. Karena disinilah dia diuji, apakah dia akan setia kepada panggilannya. Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ternyata Paulus bukan hanya tidak takut, tetapi Paulus justru pertama kali menyerang. Dalam arti menyerang, menunjukkan bahwa dia dalam posisi yang benar. Bukan dengan menuduh. Dia dengan kesaksian hati nurani yang murni, dia berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Itu kata pengantarnya. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Sebelum dia dituduh macam-macam, dia katakan, "Aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Paulus ingin menegaskan, saya harus kembali lagi, bahwa perubahan yang begitu drastis ketika dia disebut sebagai Saulus yang menganiaya jemaat, dengan Paulus sebagai Rasul Kristus kepada semua bangsa, bukan karena sekedar cerita, tapi adalah karya Allah dalam hidupnya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Dia hidup dengan hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Tentu hal ini membuat imam besar sangat marah dan menyuruh halayak ramai menempelin Paulus. Saya bayangkan bagaimana marahnya dan bagaimana taatnya halayak kepada perintah dari seorang imam besar. Namun apa yang dikatakan Paulus? Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku.
menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia tahu benar bahwa menurut hukum Taurat, seorang tidak boleh dihukum atau dinyatakan bersalah sebelum terbukti bahwa dia bersalah. Paulus mengatakan bahwa aku memahami Taurat dan jangan bawa-bawa hukum Taurat dan melanggarnya di hadapanku. Perkataan Paulus berikutnya sungguh cerdik, ya. Karena dia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Dia berseru dan dengan tegas di dalam mahkamah agama tersebut. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi, dan aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Kita sering mendengar perkataan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Inilah peran yang dimainkan oleh Paulus. Dia tahu bahwa situasinya sangat mendesak. Dia justru mengangkat keberadaannya sebagai orang Farisi dan memperlihatkan bahwa dia paham ada perbedaan antara orang Farisi dan orang Saduki tentang kebangkitan. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati adalah inti kesaksian tentang Kristus di dalam Kisah Para Rasul. Adalah inti kesaksian yang dikatakan Paulus. Dalam semua khotbahnya, Kristus yang mengatakan, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Justru Paulus yang mengatakan bahwa Kristus telah bangkit dan Kristus yang telah menemuinya di luar kota Damsyik. Situasi ketika Paulus sudah mengatakan hal tersebut mudah diduga. Saya kira kita boleh mengatakan Paulus sebagai ahli Taurat bisa menduga akan terjadi pertentangan di dalam persidangan tersebut. Dan itulah yang terjadi. Mereka ribut di sana dan bahkan berusaha mendekati Paulus karena ada orang-orang yang marah. Akhirnya karena situasi terlihat kurang kondusif, kepala pasukan memerintahkan pasukannya untuk turun ke bawah, mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Paulus diselamatkan. Bapak Ibu, bacaan kita malam hari ini adalah apa yang terjadi sesudah tadi, ketika Paulus ada di dalam penjara. Tulisan Lukas di dalam kitab Para Rasul ini menjadi bahan dari bacaan kita pada malam hari ini. Dikatakan sedemikian, ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma." Jadi Tuhan bukan hanya sekedar mengapprove, menyetujui apa yang dilakukan oleh Paulus, tapi Tuhan justru mengatakan, lakukanlah hal seperti ini di Roma. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca riwayat Paulus di dalam Kisah Para Rasul dan di buku-buku lain, kita tahu bahwa berikutnya Paulus menuntut bahwa dia harus menghadap kepada Kaisar. Dia katakan, "Saya adalah warga Roma, saya mau mendapat keadilan dari Kaisar." Dari situlah mulai perjalanan dia menuju Roma. Akhirnya Paulus akan dikirim ke Roma, dan perjalanannya menuju Roma menjadi kisah yang sungguh dramatis. Kisah di mana dia bertemu dengan penentang-penentangnya, kisah di mana dia justru bertemu dengan jemaat-jemaat yang dia bangun, kisah di mana dia terdampar. Justru dari sanalah dia memberitakan bahwa Tuhan menyertai dia. Kita percaya bahwa sebagaimana Paulus dengan berani telah bersaksi tentang Kristus di Yerusalem, demikian juga hendaknya Paulus akan pergi bersaksi di Roma. Ini adalah janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, di manakah posisi kita di dalam kisah yang sebenarnya pendek ini?
Pembacaan kita pada malam hari ini diberi tema siap melakukan tugas besar di dalam Sabda Bina Umat. Menerima tugas besar adalah bagian dari kehidupan kita sebagai umat Kristen. Tugas besar yang sama dengan tugas yang diberikan kepada Paulus. Ketika Tuhan mengatakan kepada Paulus, "Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Apabila kita terjemahkan kepada situasi kita pada saat ini, kita boleh mengatakan, "Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi di lingkungan GPIB Sangkakala, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di luar GPIB Sangkakala." Ibu Bapak, namun dalam kenyataannya, ketika kita ingin bersaksi, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Namun kita percaya satu, penyertaan Tuhan, seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Paulus di penjara tersebut. Penyertaan seperti apa yang kita mau dari Tuhan? Apakah kita mau Tuhan langsung mengambil dan mengangkat masalah tersebut? Bukan hal itu yang Tuhan lakukan. Di dalam kesulitan ketika kita mendapat tugas yang besar, pekerjaan-pekerjaan besar, maka penyertaan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan keberanian. Kekuatan dan keberanian. Yang kedua, di dalam kita menghadapi tugas dan panggilan yang begitu besar, melakukan tugas yang besar, maka penyertaan Tuhan akan memberi kita hikmat. Keberanian dan kekuatan seperti Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudara, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Itu adalah suatu keberanian. Dan di saat yang sama, ketika Paulus menghadapi situasi seperti itu, Paulus mendapat hikmat dari Tuhan. Bagaimana dia begitu cerdik menyampaikan bahwa dia adalah seorang Farisi, dan kepercayaannya bahwa orang Farisi menantikan kebangkitan orang mati. Hal itu merubah suasana pengadilan saat itu, dan karena itulah Paulus justru diselamatkan. Yang berikutnya, ketika kita melakukan tugas besar, Tuhan menyatakan kesetiaannya. Janji Immanuel, Tuhan beserta kita, menyatakan kasih karunia dan kesetiaan Tuhan terhadap anak-anaknya yang mentaati Dia dalam menjalankan panggilan tugas yang besar tersebut. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita apabila kita menjadi saksi baginya, apabila kita memberitakan Injil. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita disiapkan melakukan tugas-tugas besar, Tuhan juga siap menyertai kita. Mungkin penyertaan itu terasa tidak nyata, bahkan kita cari-cari, mana Tuhan? Tuhan belum menyertai kami. Tidak terlihat. Namun percayalah, Tuhan tetap beserta dengan kita, seperti Tuhan bersama dengan Paulus. Ketika penyertaan Tuhan tidak nyata, tidak terlihat, kita percaya seperti Paulus percaya kepada Tuhan. Dan percayalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, janji Tuhan ini bukan hanya untuk Paulus, tetapi bagi kita semua yang sudah menerima kabar keselamatan yang begitu indah bahkan melalui Paulus sekalipun. Janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan memberi kita, ingin menyiapkan diri untuk melakukan tugas-tugas besar bagi Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Keluar ajarlah seluruh dunia, kabarkan Injil
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam indahnya ibadah ketika kita sudah bersama menerima firman Tuhan dan mendapat kekuatan daripadanya, kini mari kita nikmati indahnya berbicara dengan Tuhan, memohon dan memuji Dia melalui doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, di dalam ibadah yang sungguh indah ini Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Janji penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Engkau Bapa yang mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku bagi firman-Mu di dalam penyertaan-Mu saja ya Bapa. Di dalam ibadah ini kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu sehingga kami Engkau mampukan beribadah walaupun berada di posisi dan di tempat yang berjauhan. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah mengusahakan ibadah, menyiapkan video, menyiapkan berbagai hal dan berbagai materi untuk ibadah jarak jauh ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mampukan anak-anak-Mu, Engkau mampukan kami semua untuk menyesuaikan hidup kami dengan situasi pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala janji-Mu, janji penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam kami menerima janji itu Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau Bapa yang hadir di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di sepanjang hari kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam susah maupun senang, di dalam sehat maupun sakit ya Bapa. Tetap beserta dengan kami dan beri kami kekuatan menghadapi kehidupan ini Bapa, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, dan sebagai umat-Mu yang Kau hadirkan di dunia ini. Kami berdoa pada malam hari ini untuk jemaat-Mu GPB Sangkakala beserta seluruh perangkat-perangkat pelayanannya. Ketua Majelis Jemaat, para presbiter, komisi-komisi, pengurus-pengurus pelayanan kategorial, panitia-panitia, dan bahkan seluruh orang yang menggumuli pelayanan di gereja kami ya Bapa, di jemaat kami. Engkau berkati kami semua dengan kemampuan untuk melakukannya sebaik yang Engkau mau ya Bapa. Engkau gunakan talenta-talenta yang ada di dalam jemaat untuk menjadikan persekutuan kami ini lebih indah lagi hari lepas hari. Bapa dalam surga, di dalam kesempatan ini, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam gangguan kesehatan. Ada saudara kami yang sudah demikian lama Bapa mengalami kesakitan, mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau mempunyai rencana kepada kehidupan mereka, sedemikian juga kehadiran kami sebagai saudara-saudaranya. Kami doakan akan kesehatan kami, supaya Engkau turut menjaga kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit yang kami takutkan ya Bapa. Kami bersyukur akan pemerintah yang sudah Engkau berkati. Engkau mampukan pemerintah kami melakukan vaksinasi yang begitu luas. Dan kami percaya vaksinasi Engkau hadirkan Bapa sebagai alat memperkuat kesehatan kami Bapa untuk menolak penyakit-penyakit yang sungguh kami takutkan. Kami doakan pemerintah kami agar terus Engkau mampukan Bapa dan semakin berhikmat untuk menjadi pemerintah penguasa atas semua kami ya Bapa, memelihara persatuan dan kesatuan dan bahkan membawa bangsa kami ini ke dalam kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Bapa, pribadi lepas pribadi kehidupan kami tetap berserah ke dalam tangan-Mu dan mohon Engkau Bapa sempurnakan peribadahan kami dan ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami yang kurang berkenan bagi-Mu baik di dalam kehidupan dan khususnya pelayanan kami bagi jemaat, bagi dunia ini. Hadirkan kami Bapa menerima tugas yang besar dan mampukan kami dengan hikmat daripada-Mu Bapa memahami apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami dimanapun kami Engkau tempatkan. Inilah Bapa, doa ungkapan syukur, ungkapan terima kasih dan permohonan kami. Ya Bapa, kabulkanlah hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa, Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapa yang dikasihi Yesus Kristus, kini kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 115 ayat 1, utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Haleluya, Tuhan berkati.